Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus. Karena kasih karunia kita bisa memasuki bulan Agustus, itu semuanya karena Tuhan kita, Allah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Ayub 22 ayat 29 mengatakan, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Semua yang sepakat dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita satukan hati. Saya minta Ibu Lisi. Sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus akan diarahkan oleh Roh Kudus untuk menghidupi firman-Mu, sehingga setiap kali kami berkumpul di tempat ini, kami percaya tidak akan jadi sia-sia, tapi kami akan terus diperbaharui manusia roh kami, sehingga Tuhan akan mengumpulkan kami kembali di dalam keselamatan dan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, fokus kepada Yesus Kristus. Ku berikan semua
Engkau sangat baik sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Apapun yang ada dalam hidup kita, Tuhan selalu baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Di setiap saat, di setiap waktu hidupku hanya untuk-Mu. Kerinduanku hanya untuk menyembah-Mu saja Tuhan. Aku
Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu semuanya karena kasih karunia. Saatnya kami mau menari bersorak-sorai karena kebaikan-Mu. Semua yang sepakat katakan amin. Yesus selalu baik. Cabel dulu kanan kiri. Apapun yang terjadi, Yesus selalu baik. Aku
pilih siapa yang merasa miliknya Tuhan Yesus? Semuanya miliknya Tuhan Yesus, semuanya dijamin masuk surga. Amin. Masih mau menari untuk Yesus? Ada sukacita? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Semuanya sukacita pada hari ini. Semuanya puji-pujian selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Hari ini ada request Pak Juli mau bersaksi. Cek. Nungguin ya. Shalom semuanya. Sebenarnya saksinya ini bukan saksi yang gimana ya. Saya cuma mau evaluasi diri.
selama ikut TB ini gimana respon saya untuk pelajaran dari TB. Saya guruku nggak masuk dulunya. Jadi untuk evaluasi saya, misalnya ada kata-kata atau yang salah, ayat-ayat yang salah, ya saya mohon maaf. Itu aja. Saya sebentar aja, mungkin 5-10 menit, terus habis itu saya mau nyanyi. Lebih juga nggak apa-apa. Hah? Lebih juga nggak apa-apa. Jangan. Ini, oke, saya mulai ya. Sesi pertama. Untuk Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata-katanya hamba Tuhan di gedung gereja yang di luar-luar? Soalnya kenapa saya sebut gedung gereja, karena gereja adalah kita ini ya. Jadi ini nih juga gereja. Karena saya sudah tidak punya gedung gereja lagi. Jadi saya hanya ibadah di tempat ini aja. Yang mau saya tanyakan ini, pernah nggak dengar pendeta atau hamba Tuhan mengajarkan itu kalau minta sesuatu sama Tuhan harus jelas. Harus jelas, doanya itu harus jelas. Minta ini, minta itu harus jelas. Misalnya minta mobil, minta rumah dan lain sebagainya yang bersifat duniawi lah. Harus jelas. Bahkan ada yang bilang kalau perlu ditulis, di list. Pernah dengar nggak? 1, 2, 3 sampai nanti kan yang sudah dipenuhi dicentang, dicoret. Pernah ya? Kalau saya dulu pernah, kalau sekarang nggak pernah karena saya sudah nggak punya gedung gereja lagi. Nah, itu kalau menurut saya nggak cocok sama firman Tuhan gitu. Kalau disuruh nulis supaya katanya permintaanmu harus jelas, ngomong doamu harus jelas, minta ini, minta A, B, C harus jelas. Kalau perlu ditulis di list, sudah selesai dicoret. Kalau belum ya nunggu. Itu berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Coba Edi, saya minta tolong dibukakan. Ini ayat-ayat saya sebelumnya yang saya sampaikan ayat-ayat umum ya. Mungkin hampir setiap hari, mungkin sering kita baca, sering kita dengarkan. Cuman untuk melakukan atau untuk mengartikan kita selalu, mungkin seringkali kita mengartikan itu untuk jasmani aja. Matius 6 ayat 8 ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini Tuhan yang ngomong. Nah, terus nek pendeta yang ngomong catet, berarti Tuhan yang mana? Tuhan lu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini Tuhan tahu, kebutuhan kita itu pasti tahu. Tuhan itu tahu. Tuhan Maha tahu. Ini baru Tuhan kita. Ya, jadi bertentangan. Saya nggak setuju dengan kalau dulu mungkin saya setuju dengan hamba Tuhan yang ngomong, wah ini ada Pak Ivan, ada guru saya. Jadi saya setuju. Dulu ada hamba Tuhan itu mesti minta, kalau doamu itu yang jelas, harus ngomong yang jelas. Tuhan, saya minta mobil, saya minta ini, minta itu, minta lunas hutang. Kalau perlu dicatat, di list semuanya. Kalau sudah dipenuhi, dicoret. Kalau dulu mungkin saya, iya oke. Tapi kalau sekarang saya kurang paham ya. Karena nggak sesuai dengan ayat ini. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini bertentangan dengan ayat ini. Jadi sebelumnya Pak, saya ulangi lagi, saya untuk evaluasi diri saya Pak di sini Pak. Apakah saya sudah merespon pengajaran di TB ini? Jadi ini nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan ajaran yang pendeta sampaikan. Nah, dan maksud saya begini, poin saya begini, minta itu boleh, cuman bukan fokus kita lagi untuk minta yang jasmani lagi. Itu pasti kita pasti dipenuhi kok, kebutuhan kita ya, bukan keinginan kita ya. Kebutuhan kita Bapa mengetahui. Dan kalau memang bagi Bapa kita itu butuh, pasti dikasih. Tapi bukan itu fokus kita. Jangan minta yang receh-receh, yang fokusnya hanya ke hal-hal jasmani atau duniawi, gitu ya. Terus saya mau simpulkan gini, ada 2 tahap dalam
diri manusia ini, hidup manusia ini ada 2 tahap. Satu, hidup sementara. Yang kedua, hidup kekal. Hidup sementara ini Bapak Ibu tahu sendiri ya. Kita ini, semua kita yang ada di sini, meskipun yang di luar sana, mau tidak mau, suka nggak suka, akan menghadapi, akan menemui sampai ujung titik ajal kita di dunia ini. Entah kapan itu, kita nggak bisa sembunyi kemanapun. Saya, Bapak Ibu semua yang di sini, pasti ada namanya menemui kematian nanti. Kita semua. Jadi makanya saya sebut sementara. Terus yang kedua adalah hidup kekal. Kekal ini juga dibagi 2 loh. Hidup kekal di surga atau hidup di penghakiman yang kekal. Itu penghakiman juga kekal ya Pak ya. Makanya kita pilih yang mana? Mau dihukum selama-lamanya atau hidup bersama Tuhan di surga? Jelas pilihan kita yang A, hidup kekal di surga. Maka itu maksud saya permintaannya itu jangan, nggak usah yang ngelis-ngelis tadi itu, minta ini, minta itu sudah dipenuhi Tuhan kalau memang kita dibutuhkan. Kalau kita membutuhkan, Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan hanya menjawab kebutuhan kita kok, bukan keinginan kita. Jadi mintanya itu sekaligus seperti kemarin Pak Tom bilang di grup ya, ada minta itu sekalian, jangan nanggung-nanggung minta sama Tuhan itu. Minta itu langsung. Dan Tuhan pasti memberikan. Tapi kita juga harus minta. Minta tolong. Jadi yang Lukas tadi ya, Lukas 11. Ayat-ayat ini umum, sering kita baca, sering kita dengar. Cuman mungkin sering sulit kita lakukannya. Gak apa-apa, saya ulangi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita baca yang di Matius, seperti pengajaran yang di TP yang saya dapat, kalau kita bacanya pakai mata jasmani, pakai mata daging, ini kita artikan yang tadi itu, suruh ngelis itu tadi. Padahal kalau kita ini bacanya pakai mata rohani, carilah ini, mintalah ini, minta Roh Kudus, cari kerajaan sorga, ketok pintunya sorga supaya dibukakan sama kita. Lanjut ayatnya. Karena setiap orang yang meminta pasti menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu pasti dibukakan. Itu tadi pintu surga, kalau kita minta sama Bapa pasti dibukakan. Bapa mana yang di antara kalian, kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu diganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. 13-nya ini poinnya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini maksudnya ini, kalau kita pakai mata jasmani, mata rohani, ini yang kita cari, Roh Kudus ini. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri loh. Kekuatan, sumber kekuatan dari Tuhan sendiri. Masa minta yang receh-receh, remeh-temeh. Dunia ini cuma sementara. Mau kaya, mau miskin, mau sedih, mau gembira, toh sementara. Ada ujungnya kita juga menemui ajal. Kita menemui kematian. Yang kita cari kan hidup selamanya. Yaitu tadi hidup kekal. Kita minta Roh Kudus, pasti dikasih. Pasti dikasih. Minta yang ini pasti dikasih. Pokoknya nggak minta macam-macam. Minta yang ini pasti dikasih. Saya jamin. Meskipun saya cuma jemaat ya, tapi saya berani memastikan Bapak itu baik. Kalau kita minta Roh Kudusnya pasti dikasih. Yohanes 14 ayat 16. Ini ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini selama-lamanya, nggak sementara loh. Selama-lamanya. Roh Kudus ini selama-lamanya, penolong yang lain. Ini yang bisa membawa kita sampai ke hidup yang kekal, bukan yang penghakiman kekal. Ya ini yang harus kita minta. Kita minta yang ini aja.
semuanya ditambahkan. Ya, kayak carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Sekarang yang ayat 26 sampai 27-nya. Mungkin nggak ada 10 menit ya, enggak apa-apa ya. Belum. 15. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita ada Roh Kudus, Dialah yang memimpin kita. Permintaan kita sudah nggak aneh-aneh lagi. Permintaan kita hanya untuk yang hidup kekal. Ayat 27-nya, ini loh yang diberikan Roh Kudus. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi hidup kita di dunia ini mau susah, mau seneng, mau apapun, jangan gelisah, karena yang diberikan Roh Kudus nggak seperti yang di dunia berikan. Kita yang cari yang kekal. Ya, ini adalah pemberian terbaik, pemberian paling baik, super baik, nggak ada yang ngalahkan pemberian ini, Roh Kudus itu. Mungkin segitu aja. Saya mau nyanyi satu lagu dan saya minta tolong. Kalau zaman tahun 90-an kan ada penyanyi 2D ya, Dedi Dukun dan apa itu? Dukun palsu. Bukan Dedi Dukun, Dedi Dukun apa? Dian Permana. Sekarang saya minta Pak Joni mendampingi saya 2J. Joni dan Juli ya. Saya minta pendampingan dari Pak Joni supaya ada suara duanya ya. Saya akan menyanyikan lagu dari TB Pemberian Terbaik ya. Mintalah kau kan menerima, carilah kau kan mendapatkan, ketoklah pintu kan terbuka untukmu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapatkan, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Pemberian terbaik yang kau sediakan bagi setiap orang yang percaya padamu. Kau berikan sumber kekuatanmu sebagai penolong dan penghibur. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, sumber kekuatan yang ada di dalammu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, sumber kekuatan yang merubah hidupku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, sumber kekuatan yang membangkitkanku mencapai kekekalan. Karena Roh Kudus yang bisa membawa kita ke sana. Amin. Saya minta semuanya bangkit berdiri, nyanyi bersama saya. Mintalah kau kan menerima, carilah kau kan mendapatkan, ketoklah
yang membangkitkanmu mencapai kekekalan. Terima kasih. Kami akan bersama-sama berdoa. Ya, ada bersedia? Untuk kita bersedia, oke silakan. Ini berdiri apa duduk? Duduk dulu, silakan duduk semuanya. Mari putar kita. Setelah itu baru kita dengar sharing dari Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu, saya ini kan pernah sempat di rumah sakit karena kalium dalam darah saya itu kan sangat rendah. Jadi saya tuh mesti mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein sangat tinggi, kayak misalkan susu, daging, ikan gitu. Tapi sayangnya saya tuh nggak suka, saudara ya. Daging saya nggak suka, susu apalagi saya tuh kurang suka. Jadi saya paling suka cuma sayur-sayur aja, paling kalau mau ya sekali tempo saya makan ikan. Dan saya sering kebiasaan itu terus berlangsung dalam hidup saya, apalagi belakangan ini saya sangat capek, saudara ya, karena saya harus ngurus mama saya di rumah dan juga banyak kegiatan yang lain ya. Saya sampai lupa dengan diri saya sendiri kalau saya itu butuh asupan gitu. Jadi saya sering telat makan, sering lupa gitu untuk diri saya sendiri. Jadi saya sering geliam gitu, saudara. Tiba-tiba kalau saya mau bergerak yang ekstrim gitu ya, misalkan cepat gitu langsung geliam gitu, kayak ngambang gitu, kayak mau jatuh. Saya tahan, Tuhan, bisa kekuatan Tuhan. Saya bilang, kalau saya sakit, siapa nanti yang ngurus mama saya? Saya pikir gitu. Saya juga doa, Tuhan kasih kekuatan. Saya makan sedikit-sedikit, belakang saya kurang begitu nafsu makan. Dan waktu tepatnya 1 bulan yang lalu pas minggu pertama saya pelayanan di gereja, saudara, dan waktu itu ibadah perjamuan. Pas waktu perjamuan gembala sidang ambil alih, saudara, saya itu mundur di belakang. Saya bawa HP saya taruh di standby. Ibadah selesai, saya lupa handphone saya masih tertinggal di sana. Terus saya pulang karena kondisi sudah nggak enak, rasanya pengen cepet-cepet pulang lah. Itu di Surabaya, saudara, pelayanan rumah saya di Gresik. Polisi tahu rumah saya pulang sampai di rumah, saya di jalan saya cepet sampai rumah, cepet ngeletak gitu, saudara, rasanya sudah pengen cepet-cepet istirahat. Sampai di rumah saya mau lepas pakaian, saya taruh tas, saya mengeluarkan handphone gitu, loh handphone kok nggak ada di dalam tas, saya gimana ya? Saya pikir wah iya ketinggalan gereja. Saya mau menghubungi gimana? Nah ini jadi pengalaman buat kita, mesti simpen nomor di kertas catatannya. Jadi saya nggak bisa menghubungi tempat di mana handphone saya tertinggal karena nomor-nomor ada di dalam handphone, saudara. Jadi saya nggak bisa menghubungi, mau nggak mau saya harus kembali lagi, saudara. Balik lagi saya ke Surabaya. Sudah tubuh nggak fit, ini sudah nggak enak. Mau kemana lagi, kata suami saya. Ini loh, HP ku ketinggalan, aku tak balik lagi. Sudah malam, itu sudah 7:30, saudara ya. Saya balik lagi ke Surabaya. Saya ambil lagi, saudara, handphonenya. Sampai di sana saya ketemu yang menjaga, minta tolong ambilkan handphone saya. Terus saya selesai, saya pulang, saudara. Waktu saya dalam perjalanan pulang ini bibir sudah getar, saudara, sudah rasanya badan saudara nggak enak lah, sudah mau jatuh gitu. Aduh Tuhan tolong kuatkan, Tuhan kuatkan sampai rumah biar tetap bisa bertahan sampai, Tuhan tolong. Sudah nggak tahan, sudah dingin rasanya di jalan, bibir sudah getar gitu rasanya. Terus mungkin karena pikiran saya, mungkin karena aku belum makan kali ya. Akhirnya saya mampir dulu, saudara. Saya isi perut saya makan, ternyata nggak bisa makan juga, saudara. Saya pokoknya sudah kepengen geletak gitu. Terus nggak jadi saya makan, saya jalan. Waktu saya mau banter gitu, rasanya di hati ada yang mengingatkan ya. Jadi saya ingat kalau Pak Stephen itu kalau singkat, Yesus ada di mana? Yesus ada di sini. Jadi Yesus ingatkan saya, Roh Kudus ingatkan saya, ojo banter-banter. Jadi saya mau banter, rasanya nih pengen banter, saudara, dan cepet sampai rumah gitu. Ojo banter-banter. Nah, akhirnya saya kan pakai motor yang manual itu, saudara ya. Jadi saya masuk cuma di gigi 2 kan nggak banter, saudara ya, karena motor saya Matic itu lagi diperbaiki. Jadi saya pakai yang manual, saya cuma gigi 2 aja karena rasa di hati dikasih tahu ya, Roh Kudus kasih tahu ojo banter-banter. Tapi secara daging saya pengen ndang cepet sampai rumah, ndang istirahat. Tapi di roh saya tuh bilang ojo banter-banter. Ya sudah, saya nurut. Jadi ternyata saya pingsan di atas motor, saudara. Jadi saya itu posisi saya itu lagi gini, nggak tahu mau jatuh. Saya kedengaran suara dubrak. Saya nggak tahu lagi. Dan saya terus tahu-tahu sudah di pinggir, sudah banyak orang, sudah saya di pinggir dan motor saya posisinya rubuh ada di tengah jalan.
Jadi rupanya mungkin saya waktu nyetir itu kan sudah di pinggir ya. Mungkin karena saya setengah ngelawang gitu, ngelawang, jadi motor itu ke tengah. Yang saya bersyukur sama Tuhan itu kok nggak ada kendaraan di belakang saya sebenarnya. Dan Nino kalau ada kita nggak ketemu lagi saudara. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik ya. Tuhan ingatkan saya. Nah kalau saya banter nuruti tubuh saya banter apa dan blosor saya saudara. Apa nggak babak belur ya bundas kabeh saudara. Jadi saya masuk di gigi 2 mungkin jatuhnya pas dubrak gitu aja ya, roboh aja. Aduh saya bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus ada di dalam saya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saya nggak tahu, tapi nggak ada yang lecet sama sekali saudara. Langsung saya bangun, ibu kenapa bu? Enggak, saya cuma ngantuk, saya bilang gitu ya. Nanti kalau saya bilang, oh nggak tahu bisa, wah nanti jadi rame, saya diantar pulang ke rumah lah, rame tonggo-tonggo sambang saudara. Enggak, saya cuma ngantuk pak. Loh, istirahat dulu. Istirahat dulu. Udah, saya mau pulang itu rumah saya sudah deket, sekitar kira-kira 1,5 kilometer. Saya pulang saudara, dia bilang hati-hati bu diantar tangga, nggak usah, heboh nanti nih aku diantar orang rame-rame. Saya pulang saudara pelan-pelan sampai rumah depan pagar. Aku harus jatuh, aku bilang gitu. Loh kok iso? Ya sembuh, pokoknya aku harus jatuh. Ini jadi motor itu, nih langsung dipegang suami saya, langsung masuk, saya nggak tas. Langsung jadi nggak ganti baju, nggak apa saudara. Langsung saya sudah nggak kuat. Jadi daripada nanti pingsan lagi, kenapa kamu wis bikinin air gula? Jadi dibikinin air gula saya sama saya dibikinin langsung minum air gula. Terus saya langsung istirahat. Saya nggak tahu itu apanya yang kena waktu jatuh itu bagaimana posisi saya nggak tahu. Yang jelas leher saya di sini bengkak. Jadi badan saya selama 1 minggu itu lebih panas. Dan saya nggak mau ke dokter. Kalau saya ke dokter ke rumah sakit saya pasti ngamar saudara. Karena pasti ketahuan kalium saya pasti rendah. Dan saya pasti nanti misalnya berdoa Tuhan Yesus berikan saya kekuatannya. Aku ngamar mamahku ini sopo saya ngurusin. Saya bilang nih aku di rumah sakit mamahku sama ini. Jadi dalam kondisi seperti itu saudara, badan ini sakit semua, jatuhnya gimana saya nggak tahu. Pokoknya badan ini sakit jarum ya nih orang Jawa bilang. Jarum, jadi sakit. Dengan sakit-sakit itu saudara, saya sampai absen nggak datang ke PB kan hari Sabtu ini. Tapi saya tetap masih bisa melayani mama saya. Ya, saya masih bisa tetap masak, saya masih bisa tetap kerja aktivitas biasanya. Tapi setelah itu saya langsung tidur. Jadi kata mama saya, hati-hati kamu, udah tahu kondisimu kayak gitu, masih suka sering telat makan, meremehkan, menyepelekan. Kalau waktunya memang harus makan ya. Jadi pasti kata anak saya, pasti mama mau diet lagi ya kan? Enggak, bukan diet, tapi karena banyaknya kesibukan yang kerjaan jadi sampai lupa. Saya bersyukur sama Tuhan yang mau saya saksikan siang ini, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk tetap bisa melayani Tuhan, untuk masih bisa tetap melayani orang tua, untuk masih bisa tetap menikmati hidup ini semua karena Tuhan yang memberikan kesempatan buat saya. Dan kalau saudara saat ini masih diberi kesempatan untuk tetap bisa menikmati hidup, mari kita pergunakan hidup kita untuk melayani dan mengasihi, bahkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya ambil, berarti hari ini saya masih ada semua karena Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya juga mau bersaksi sedikit. Kalau Tuhan itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, badai itu pasti datang, besar, kecil, sedang, medium, itu semuanya kita harus bersyukur. Karena apa? Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita bersyukur karena Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa kita sehingga kita menjadi miliknya. Kita bersyukur karena kerajaan surga menanti kita. Jadi saya bersaksi hanya sebentar, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apapun yang terjadi tetap pandang Yesus. Kalau kita masih hidup, nggak mungkin nggak ada masalah. Tetapi selama kita bernafas, selama kita masih mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, tetap bersyukur, saudara. Jadi saya mau mengajak Ibu Eli untuk menyanyi bersama saya, Bu. Kesaksian yang singkat, padat, dan berisi. Karena Yesus itu segala-galanya, Bapak Ibu. Badai apapun tidak menghalangi cinta kita,
kasih kita kepada Yesus Kristus, karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita sehingga kita menjadi miliknya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus